Di sekolah kecil, inovasi sekecil apapun memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang sangat besar. Dengan pendekatan berbasis aset, pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya mimpi. Ini adalah kenyataan yang dapat dicapai oleh siapa saja yang mampu melihat potensi di setiap sudut, setiap siswa, dan setiap alat yang ada di tangan kita. Inilah cerita saya. Sebagai guru bahasa Inggris, saya menaruh perhatian pada kegiatan listening yang mungkin sering dilupakan oleh kebanyakan guru bahasa Inggris. Padahal, listening merupakan dasar dari komunikasi yang efektif. Siswa yang terbiasa mendengarkan dengan baik akan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan dan bahkan merespon dengan tepat. Hi, I am Fatir. Last week, I joined the Independence Day celebration in my village. The committee prepared many fun games for us. Listening juga memberikan paparan yang holistik kepada siswa. Melalui listening, siswa belajar tidak hanya kata, tapi juga bagaimana melafalkannya. Namun, tidak mudah bagi saya untuk mengadakan kelas listening di ruang kelas yang terbatas dan hanya disekat dengan triplek dan papan. Suara dari kelas sebelah sering mengganggu fokus siswa saat kegiatan listening. Tapi lihatlah bagaimana antusiasnya mereka ketika kegiatan listening. Next, I tried a marble in school press. It was hard to balance marble, but I managed to stay steady and finished first. After that, I joined a group race. Hal ini jugalah yang mendasari saya untuk terus berinovasi agar kegiatan listening ini dapat dikemas secara menarik dan dapat menambah semangat belajar siswa. Dan untuk memberikan pengalaman belajar listening yang efektif dan personal, saya kira pendekatan diferensiasi adalah salah satu pendekatan yang harus dicoba. Saya sadar ketika kita ingin melakukan perubahan, kita harus mulai dengan pendekatan berbasis aset. Kebetulan kami sudah memiliki beberapa unit Chromebook dan juga earphone. Maka memanfaatkan Chromebook dan earphone yang tersedia di sekolah untuk kegiatan listening adalah inovasi yang saya lakukan. Siswa-siswa saya menjadi lebih tertarik untuk belajar karena mereka dapat mendengarkan dengan pilihan volume mereka sendiri, lalu sebanyak apapun yang mereka butuhkan. Dan inilah bagian personalisasi kegiatan belajar yang menjadi bagian dari diferensiasi. Saya akan ceritakan bagaimana inovasi ini telah diterapkan dalam mengajarkan prosedur teks dengan tujuan agar siswa dapat lebih familiar dengan kata kerja yang digunakan dalam teks prosedur resep makanan, kata benda yang berupa bahan makanan, dan juga kata keterangan waktu. Untuk membuat teks tulis, saya menggunakan teknologi artificial intelligence seperti App.Twi dan ChatGPT. Saya dapat menyesuaikan teks dengan topik yang lebih dekat dengan siswa dan kosakata tertentu yang ingin saya capai. Dalam prosedur teks kali ini, saya menyediakan 3 teks, yaitu resep nasi goreng, resep mie goreng, dan resep es teh. 3 hal yang pasti sangat familiar dalam kehidupan siswa saya. Setelah teks siap, saya merekam suara saya sendiri dan memastikan pengucapan dari teks tersebut secara tepat berkali-kali. Hey students, welcome to the listening exercise. Berdasarkan asesmen awal, siswa saya kelompokkan sesuai dengan pemahaman mereka di pertemuan sebelumnya mengenai konsep prosedur teks yang meliputi fungsi sosial, struktur teks, dan fitur bahasa dari prosedur teks. Setiap kelompok terdiri dari siswa dengan tingkat pemahaman tinggi, sedang, dan juga di bawah. Diferensiasi yang saya terapkan mulai dari diferensiasi konten. Saya menyiapkan multimodal teks yang sangat disarankan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Teks yang saya sajikan secara print out, berisi tulisan dan juga gambar. Selain itu, teks tersebut juga dibuat dalam bentuk audio yang dapat diakses dengan menggunakan Chromebook. Saya juga menggunakan flashcard dan picture card sebagai teks lain dalam pembelajaran ini.
Pendekatan berdiferensiasi pada pembelajaran ini juga tampak dari bagaimana saya menyajikan variasi dalam proses pembelajaran. Siswa mulai dengan kegiatan reading while listening, lalu siswa memahami dan menganalisa teks prosedur. Kemudian, pemahaman mereka dituangkan dalam demonstrasi respon fisik, di mana satu orang membacakan teks prosedur, sedangkan anggota kelompok lain akan memperagakan instruksi dalam teks tersebut secara bergantian. Wah, kegiatan yang terakhir adalah kegiatan yang paling seru menurut saya. Boil 2 cups of water. Pour the boiling water over the bags in a pan. Which one tea bag? Which one tea bag? The other tea bag is tea bag cleaner. Okay. Pada pertemuan berikutnya, saya juga menggunakan gamifikasi untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai prosedur teks ini. Saya membagi game ini dalam 3 level, yaitu word level, sentence level, dan terakhir adalah comprehension level, di mana siswa diminta untuk mengerjakan beberapa pertanyaan terkait prosedur teks menggunakan aplikasi Wordwall. Kegiatan ini juga mendapatkan respon yang positif karena mereka disituasikan dalam kompetisi. So thank you everyone for our game today, and now I want you to give your comment about today's lesson. So you can vote in this picture. The first picture is smiling. It means that you are happy with this activity. If you are just feel so, you can vote here. And then if you feel that it is not good or you're not happy with this activity, you can vote in. Di akhir pembelajaran, siswa juga diminta untuk mengekspresikan perasaan mereka selama belajar. Hal ini akan menjadi umpan balik bagi saya dalam mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pendekatan berdiferensiasi ini sungguh sangat efektif karena saya melihat bahwa siswa dengan tingkat pemahaman yang lebih rendah, mereka tidak merasa tertinggal. Begitu juga dengan siswa-siswa yang lebih mahir. Mereka dapat membantu teman-teman mereka di dalam kelompok. Mereka nyaman belajar dengan kecepatan mereka sendiri-sendiri. Sekarang, mari kita simak apa yang dikatakan siswa, rekan, dan kepala sekolah saya. Hello, good morning. I'm Lutfi. I'm from 9th grade. I really like to learn with Ma'am Sylvie because she has so many things to bring to the classroom. She brings pictures, flashcard, video. She records her own voice and let us do the fun game in the classroom by using Wordwall. Thanks, Ma'am Sylvie. Saya Febri Mayanti, guru SMP Negeri 66 Muaro Jambi, sekaligus rekan Ibu Silvina Yuza. Menurut saya, Ibu Silvi sudah sangat serius dan bersemangat menyiapkan pembelajaran, dan pembelajaran yang ditampilkan sudah terlihat berdiferensiasi, sehingga siswa sangat bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Semangat, Ma'am Silvi! Saya, Mesrawati, adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 66 Kabupaten Muaro Jambi. Menurut saya, pembelajaran yang beliau lakukan sudah baik. Pembelajarannya yang sudah menarik bagi siswa, artinya Bu Silvi sudah menerapkan teknik yang baik, metode yang disenangkan oleh siswa, terus pendekatan kepada siswa juga sudah baik, sudah bagus, sehingga memperoleh pembelajaran yang menyenangkan. Artinya siswa senang. Kalau siswa senang, pembelajaran tersampaikan dengan harapan hasilnya juga baik. Inovasi mengenai kelas listening telah saya paparkan di beberapa forum ilmiah, dan senang sekali mengetahui ada yang terinspirasi untuk memulai kegiatan listening yang menarik di kelasnya.
Membawa bekal si talam nasi. Nasi dibawa ke tengah rawa. Mengajar dengan diferensiasi, kita hargai keunikan siswa.